Nyala gak? Nyala gak? Kedip gak? Ya. Kedip. Ya. Oke guys. Iya, itu ada kayak orang tolol anjing. Pakai kamera GoPro. Gini-gini. Kayak orang cacat anjing, kayak orang gabut. Nyamain waktu anjir. Oke guys, balik lagi sama Aing di Gidau. Sudah lama tidak jumpa. Lama tidak jumpa, banyak cerita nih. Ntar di jalan kita cerita. Oke. Lama kali Bang Jago. Paling jauh rumahnya ya Bang? Paling jauh rumahnya ya? Iya, jauh banget. Jauh banget ya? YouTuber bang. YouTuber bang. YouTuber Bang? Ayo udah langsung. Ada kabar anjing. Tunggu apa lagi? Kira-kira. Udah langsung aja. Ayo. Woi deh, masang itu sekarang bro, bongkar-bongkar. Ntar nih besok ketiga hari ke depan ada lagi aja. Gue tahu dia bongkar-bongkar tuh bukan ada problem, bukan ada. Kagak, motor dia mana ada problem, tali gas doang. Udah tali gas aja nom. Iya. Kemarin pakai yang standar. Iya. Ayo. Pimpin dong. Ketua mah gitu, ketua. Ayo masuk blok Anip ini, jangan. Iya loh. Bang Tommy Praha anjay. Engkol klub. Kita Januari cuma berempat saja. Tapi nggak apa-apa. Buset, banyak yang racun anjay, lucu-lucu, gemes-gemes. Gua nggak tahu nih kedengaran apa enggak. Nanti kita cerita sono aja dulu. Oke cuy, jadi di balik upload lama pasti banyak cerita. Jadi kenapa gua nguploadnya lama? Pertama males, itu sudah tentu. Ditambah lagi dengan topping HP gue sempet hilang kemarin. Jadi lagi di bengkel, HP gue masih di dashboard, terus hilang gitu aja. Jadi menunda uploading video. Dan seputar motor update-nya mungkin apa ya yang diupdate ya? Update-nya nggak terlalu signifikan sih, tapi lumayan menambah power anjay, menambah power. Badan dong miring ya, kali nggak miring anjir. Jadi perubahannya gua sudah mendapatkan ilham dari atas gitu kan, dengan cara membuka box filter anjay. Jadi sebelum gua buka box filter cuy, itu tenaga tuh kayak wah ngempos deh. Jadi nggak bisa dibejek gini gitu loh, harus diurut, bener-bener diurut. Jadinya buat spinning kayak kurang gitu, buat nyundul orang. Nah suatu ketika gue lagi ngoprek, gue mikir iseng aja kali ya buka box filter. Gue concernnya tuh cuma satu, kotor. Tapi berhubung masih ada selangnya, jadi selangnya gue arahin ke kiri biar nggak terlalu nyiprat. Nyiprat mah tetap ada, kotoran tetap masuk. Cuma ya paling seminggu sekali gue
semprotin car cleaner gitu coy. Soalnya di rumah ya lumayan lengkap lah alat-alat. Sama ya masalah knalpot lagi, mungkin kalian udah bosen kali ya dengerin gua ngoprek-ngoprek knalpot doang. Jadi ya nggak usah diceritain lah. Gua cuma ya tuker-tukeran knalpot, sempat ganti standar, bla 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 gitu. Motor udah nambah kenceng ya enggak sih, enggak juga. Yang masih bisa kalian inget mungkin itu kalau kelihatan masih coak abadi ya. Jadi ciri khas mungkin. Dan uniknya setelah gue main spesi ini kayak makin banyak spesi keliaran gitu. Jadi banyak yang nggak tahu karena gue nggak mau kepedean sih. Tapi ya bersyukur aja makin banyak yang join. Muter balik aja. Soalnya tuh spesi dulu jarang banget yang dipakein buat San Mori. Rata-rata tuh yang baby look gitu. Jadi gue referensi modifikasi juga jarang. Nah semenjak gue main YouTube ya mungkin bisa dibilang masih kehitung jari sih. Cuma adalah teman-teman spesi yang support, terus komen-komen juga, nanya-nanya. Itu gue seneng. Bagi kalian yang mau nanya-nanya soal spesi, bisa langsung di kolom komentar aja cuy. Atau bisa mampir ke Instagram gue, di follow juga boleh. Enggak juga nggak apa-apa. IG gue nih @anipudin. Cukup intermezzonya. Jadi hari ini gue cuma mau berempat. Ya biasalah kayak gitulah di grup. Ramai malam-malam gitu kan. Yang datang ya seciprit. Ini gue pakai angle baru BTW, angle kamera baru, jadi kamera di bawah ala-ala gitu. Soalnya gue ngeliatnya kayak view-nya tuh kurang bagus. Kalau misalkan terlalu kelihatan ke depan, kepala motornya nggak kelihatan, jadi kayak aneh gitu ya, kayak melayang. Makanya gue lagi coba-coba settingan baru. Buat kalian yang anak GW bisa kalau lagi di sini sapa-sapa kita aja. Kayaknya sih nggak ada ya spesi full black kayak gua dengan ciri khas body pecah. Dan gue mungkin kayaknya ke depan nggak ngedit terlalu sering, maksudnya ya ngeditnya gitu-gitu aja. Soalnya skill gue belum terlalu mumpuni. Terus juga ya gitulah, alatnya juga belum memadai. Dipoto ya kali gak foto. Untung posisi saya benar. Tujuan San Mori itu dua, nyari sarapan sama nyari foto. Ya narsis dikit boleh kali. Mori cuma berempat, tapi gimana ya, walaupun berempat tuh gua bukan mikirnya sih, kayak ngerasanya lebih enak aja ketimbang yang rame-rame. Mungkin kalian tadi lihat yang tadi serame itu San Mori, kayaknya sih gua kurang srek kalau Mori kayak gitu, kayak San Mori gabungan segala macam, pokoknya yang berbau rame-rame. Kadang aja berempat ada yang ketinggalan gitu cuy. Jadi biar lebih kondusif aja, nggak usah rame-rame. Pengennya sih gitu, cuma kadang kalau ada event ya sesekali lah.
pusing apa jadi gua jadi road captain. Duluan Bang Jago. Mana Mas Tommy? Tadi dapat info dari teman, katanya di Cikarang ada razia ya. Semoga saja tidak ada. Semoga aja tidak kena, karena udah pernah kena. Jadinya aku ngeri. Dan buat kalian yang mau main motor atau gimana ya, gua takut disebut-sebut sebagai pelopor. Bukan pelopor sih, maksudnya takut ada yang ngikutin style gua gitu. Takutnya kan nggak ada yang tahu kita ya, namanya juga di dunia maya. Ya mau ngikutin ya sah-sah aja sebenarnya, cuma kayak beban moral aja. Kayak nggak pakai spion contohnya, terus motor nggak ada platnya. Gue nggak pernah nyaranin, cuma ya gimana ya, adanya begini. Hah? Lewat mana? Ikutin aja. Dan alhamdulillah ini San Mori kembali ramai lagi setelah sebelumnya minggu-minggu kemarin tuh kayak gimana ya? Ya masih bisa dibilang sepi sih ya, kalian paham lah. Gua mau berbicara tentang hal itu tapi kayak sensitif banget sih. Soalnya kan ya udah banyak lah ya yang bahas. Gua nggak mau ikut-ikutan kayak playing victim gitu, jadi kayak nyalah-nyalahin oknum, padahal diri gue sendiri masih, ya kalian bisa lihat lah. Jadi lebih baik gak usah dibahas. Jangan menjadi sok suci di antara yang lain gitu loh. Jadi ini kita rencana mau ke Delta bro. Pemda, nggak tahu lewat mana, tapi ya ngikut aja lah. Jadi sorry banget nih kalau misalkan uploadnya jarang-jarang. Ini juga belum tentu ke upload karena ya kadang-kadang suka ada fail, entah suaranya nggak kedengeran, entah berisik, entah apa. Ya gue selalu mengusahakan yang terbaik, tapi apa boleh buat gitu loh. Masalah teknis gue nggak bisa apa-apa. Jadi buat kalian nikmatin aja perjalanannya, karena kemungkinan besar gue gak ngedit nih video. Soalnya saat HP gue hilang, memory card gue yang gak seberapa itu, cuma 16 giga, itu ikutan hilang cuy. Dan yang ada di kamera lagi nempel itu memory card cuma 8 giga yang sekarang gua pakai gitu coy. Dan maksimal waktunya tuh cuma 40 menitan gitu coy. Jadi ya sebisa mungkin gua maksimalin dan gua banyak omong gitu coy, biar kalian gak bosen ngeliatin orang jalan-jalan doang. Ya gue sih bersyukur nih di daerah Bekasi tuh belum terlalu ketat lah ya. Maksudnya polisi tuh dalam kata kasarnya ya, polisi belum ngeliat kesini gitu coy. Gue juga belum tahu, cuma ya sepenglihatan gue yang orang sini belum terlalu separah di Jakarta. Kalau di Jakarta kan kalian ya paham sendirilah, kondisinya udah nggak sebaik, gue nggak bisa bilang sebaik dulu karena gue juga baru ini naik motor kan, baru main motor lagi gitu. Jadi gue cuma bisa apa ya, yang ngikutin flow-nya lah kayak gimana. Yang pemotor-pemotor yang bijak, yang sudah lebih dulu daripada gua gitu kan,
Entah itu motovlogger, entah itu cuma anak riding biasa gitu kan. Ya mungkin mereka yang bisa menilai gitu San Moritz sekarang kayak gimana. Gue sih ngelihatnya ya kalau di daerah gua Bekasi belum separah itu sih. Knalpot bising tuh masih keliaran yang banyak sebenarnya. Cuma kalau udah ngeliat seragam hijau tuh ngeri gitu cuy. Polisinya baru berangkat. Itu tadi polisinya baru berangkat ya. Ngeri-ngeri sedap San Moritz sekarang tuh. Soalnya gue kalau ketilang tuh kayak takut aja cuy. Takut sendiri. Ya namanya orang sederhana dikasih beban ya begitu. Jadinya kayak trauma lucu gitu aja. Padahal ya sebenarnya ya salah gue sendiri gitu. Motor bodong. Gak bodong sih, cuma pajak mati aja. Gak pakai spion. Disuruh pakai bar N kayaknya no deh gue sih. Gue tuh tipe orang yang apa ya, gak mau ngikutin tren banget lah. Ya contohnya motor gua aja, siapa yang ngikutin tren? Apa yang mengikuti tren dari sebuah motor ini gitu kan? Knalpot custom ala-ala yang nggak begitu bagus, yang nggak seberapa gitu kan. Jalan juga ini ngikutin yang depan aja dah. Kita mah ngeri. Ya kita hidup di zaman yang baru. Ya sebenarnya yang harus beradaptasi ya kitanya sendiri gitu cuy. Ya walaupun sepahit-pahitnya kita nanti motoran harus pakai knalpot standar semua, ya mungkin dari pihak produsen knalpot aftermarket mungkin akan menciptakan apa gimana ya, knalpot standar yang nggak ada suaranya tapi mungkin yang dipermainkan hanya bentuknya gitu coy. Jadi masalah suara mah ya tetap standar tapi bentuknya mungkin bisa lebih bervariasi gitu coy. Ya kita nggak tahu otomotif kedepannya kayak gimana. Untuk yang pemotor kaum elit kan, anjay kaum elit yang bisa dibilang kaya lah gitulah kasarnya mah ya, yang punya moge, yang rezekinya lebih dari kita gitu, lebih dari gua, bisa main-main ke sirkuit Sentul. Jadi mereka tetap punya pilihan gitu untuk ngegas motor di tempat yang seharusnya gitu coy. Dan kita ini yang gimana ya, kesempatannya mungkin belum datang buat main-main di Sentul. Ya kemungkinan untuk ke Sentul sih pengen, cuma kayak gimana ya, balik lagi ke duit sih cuy. Duit is everything. Nih kalau misalkan suaranya nggak kedengeran, mungkin bakal tetap gua upload judulnya Pure Sound Kresek. Tuh kan pada ngebut kan? Gila. Oh, motorku begini.
Ayo lo. Menghindari lubang seperti menghindari azab. Jadi kalau misalkan nanti tiba-tiba videonya mati, ya berarti udah habis gitu coy. Antara baterai dan memori gitu kan. Ini kita riding santuy tapi ngebut. Buat kalian juga yang sering nanya soal knalpot atau modifikasi, ini gua kasih tahu lagi, gua knalpot custom gitu kan, custom dengan reset bukan reset sih sebenarnya, trial and error. Kalau kalian ngerti ya, trial and error. Jadi gua nyoba beli yang murah tapi malah nggak worth it gitu kan. Jadi mendingan nabung kalau mau modif tuh ya, jangan yang murah banget. Kalau misalkan gak mampu yang mahal ya, sorry nih, kita mah ya begitu dah ya. Jadi kalau misalkan gak bisa beli yang high end barangnya gitu, ya jangan yang paling murah juga gitu. Ya di tengah-tengah lah, nabung intinya mah. Soalnya pengalaman gue beli barang murah banget itu nggak awet. Yang pertama tuh nggak awet, yang kedua nggak awet, yang ketiga nggak awet gitu coy. Sebisa mungkin kalian cari barang tuh yang gimana ya, ya kalau misalkan kalian tahu, bener-bener tahu kualitasnya, it's okay. Dengan segala riset gitu kan, atau nanya dari temen, lu pakai apa gini. Tapi kalau misalkan lu tanpa perhitungan gitu beli barang, ya jadinya ya mungkin kayak gua. Harusnya gua udah bisa dapat knalpot original gitu, yang looknya bagus dan murah juga, kehitungnya tuh murah. Tapi gue malah menghabiskan duit buat ke bengkel, rusak ke bengkel gitu cuy. Jadi nggak worth it banget. Kalau misalkan kalian bisa sabar, toh semua orang modifikasi nggak bisa langsung brek gitu aja gitu cuy. Pasti bertahap. Jadi jangan gegabah juga, intinya jangan gegabah. Terus kalau milih barang juga gimana ya, scroll dulu ke bawah gitu cuy. Kalau mau beli di online tuh scroll dulu ke bawah, cari yang bagus dan murah. Pasti ada kok. Sekarang barang kayak gitu gampang banget kedapetinnya. Jadi kalian gak usah takut, wah barangnya mahal gini. Pasti banyak opsi yang lain gitu coy. Dari mulai merek luar, entah merek Indo, entah nggak ada mereknya tapi ori gitu cuy. Jadi kayak misalkan knalpot gua tuh yang trioval, yang long, itu bisa dibilang bukan knalpot KW, knalpot ori, tapi knalpot orinya nggak ada merek gitu coy. Kualitasnya ya bagus gitu. Buat harga segitu ya, buat harga segitu tuh bagus. Kalau misalkan kalian beli barang KW, pasti anak-anak motor juga pada tahu barang KW yang mana, terus barang ori yang mana gitu cuy. Jadi ya pasti kalian modifikasi mikirin gengsi juga lah. Gue juga pun begitu, ada mikir gengsinya juga. Cuma ya kalau duitnya nggak sebanding, kayak gue nih, duit gue nggak sebanding sama gengsi gue misalkan, ya harus disetarain gitu coy. Gengsi gue 20 misalkan, ya duit gue 20 gitu cuy. Duit gue banyak, gengsi gue bisa tinggi gitu. Tapi juga kalian modifikasi itu bukan buat pamer ke teman kalian. Kalian modifikasi itu dari hati gitu cuy. Biarpun dibilangnya kayak gimana, ya tetap aja gitu. Kalau kalian ngikutin saran orang tapi kalian sendiri nggak srek gitu kan sama hasilnya, ya buat apa gitu coy.
Yang sebelumnya gue juga udah pernah bilang, modifikasi sesuai konsep. Jadi biar terarah gitu modifikasinya. Ini gue kayak paling bener gitu ya ngomongnya, gila. Padahal gue sendiri modifikasi masih ya gitulah, kepalang dana anjay, kepalang dana. Ini Bang Tommy jadi sweeper di belakang. Set Vario Hedon. Kepala suku kita semua anjay, Buaya Crew. Bahasa apa lagi ya? Gua takutnya dibilang Bang Jago nanti kalau ngajar-ngajarin. Ini kita bukan menggurui, kita sharing. Ini namanya sharing each other. Pepatah bilang sharing is caring gitu kan. Serunya mau hari berempat gitu, bisa speeding. Kalau rame-rame kan ya gimana ya, ntar ada yang nggak suka lah bagaimana. Kayak gini tuh lebih leluasa, apalagi udah akrab. Wah, enak. Set, rem gue nggak ada. Set. Spesi kencang, set, gila. Jalannya jot-jotan bro. Suspensi mati beginilah akibatnya. Tapi sok belakang sih enak. Ini sok depan aing mati bro. Jadi pernya tuh sudah tua, dia tidak mau balik lagi. Kalau digenjot nggak mau balik dia, memang masuk gitu kan. Jalan rusak. Bawa pisau dulu ah, capek. Au. Cerahnya pagi ini. Set. Kayaknya videonya udah mau habis nih. Gue aja nggak tahu. Udah berapa menit nih, nggak tahu deh. Pokoknya video jadi, samain suara, upload. Kayak video sebelumnya yang gue review sayap kencang tuh. Tadi kalau nggak salah ada orangnya deh. Apa belum on cam gue ya? Nggak tahu deh. Pokoknya tadi ada orangnya. Dia gabung sama anak-anak FU. Kalau gua kayaknya nggak ada deh gabung sama anak-anak spesi. Lu tadi tuh ada spesi tuh, sombong deh, parah deh. Gua nggak disapa, parah banget. Padahal lewat depan muka gue.
Parah gue mah, kecewa ada gue. Set. Kecewa. Au. Sebaiknya tuh kita saat bertemu pengendara lain, ya minimal kita ngelihat dia pakai helm full face atau ada sedikit modifikasi di motornya, boyo sapa, nganggu, kalau nggak klakson nih, tuh kan nggak nyala, klakson gua nggak nyala, nggak ada yang nyala, gitu coy, sopan, kalau sopan, misalkan nih gua di jalan, gua jalannya apa ya, seruntulan gitu coy, seruntulan, tapi gue sering nyapa orang, jadi orang tuh kayak dia yang kemarin nyapa gue gitu, jadi kesannya baik, nggak dilihat kayak bang jago amat gitu coy. Jadi just in case amit-amit gitu kan disumpahin orang di jalan kan, nih bener gak nih jalannya? Aduh becek, tolong, kenapa becek? Mau lewat kanan boleh gak sih? Nggak tahu nih kita nih, bukan orang sini nih. Udah lah ya. Aku jadi paling depan lagi kan? Nggak enak kan? Nggak enak. Au. Tahu deh, ikutin aja deh, yang lain deh. Motor gue kayak bau gosong. Tahu gue aneh, kayak kalian suka gitu nggak sih? Kayak habis jalan nih, terus berhenti, motor tuh kayak habis dibakar gitu. Bau gosong. Kayak mana ya? Kayak habis jalan jauh gitu. Gosong bau. Apa motor gua doang kayaknya? Karena motor tua kali ya. Apa sih? Tengok-tengok. Mana ayo? Au. Nungguin si Ibam kali. Dia tak, si Vario tuh si Ibam
Dia takut brake patah lagi cuy, dia trauma. Tuh. Pelan-pelan aja, dia takut brake patah. Dia takut bracketnya patah. Jalan. Sama kayak gua takut bracket patah. Kita para traumatik. Sering mengalami gangguan knalpot anjay. Au. Au. Menggok kiri. Au. Baru jalan enak nih kawan. Wih, rame nih kawan. Petakilan. Bapak. Buset, Pino galak.
santai kali, nggak santai. Goblok. Nge-slide, Cuk. Apa tuh? Apa tuh? Gak tahu gue. Biarkan mereka senang-senang. Barbar pisan anjing. Hah? Nyakit kalau jalan-jalan rusak mah anjing. Ada wanita. Halo.